Terima kasih, sama-sama. Selamat pagi. Saya orang Mangun. Jangan lupa nonton dan dukung Timnas Indonesia. Maunya kalau naturalisasi itu PSSI memetakan dulu mana pemain yang kita lihat punya darah Indonesia. Martin Paes pamer foto di pesawat, jadi pemain tambahan untuk Timnas Indonesia. Kiper FC Dallas, Martin Paes belum lama ini memamerkan potret dirinya sedang berada di pesawat. Apakah ia dipanggil Shin Tae-yong dan menuju ke Indonesia? Timnas Indonesia akan menjalani kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dan Filipina pada Juni 2024. Shin Tae-yong memanggil 22 pemain ke skuad Garuda. Menariknya menurut penuturan Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji bakal ada 2 nama tambahan yang dipanggil oleh Shin Tae-yong. Banyak yang berharap Martin Paes menjadi salah satunya. Kiper berusia 25 tahun ini memang sudah sah menjadi WNI. Nah, Martin Paes sendiri belum lama ini membagikan unggahan dirinya sedang berada di pesawat. Meski begitu, kecil kemungkinan bahwa ex-penjaga gawang FC Utrecht itu akan berangkat ke Indonesia. Pasalnya sejauh ini perpindahan Federasi Martin Paes dari KNVB ke PSSI belum dikonfirmasi rampung. Apalagi Martin Paes akan menjalani jadwal padat bersama FC Dallas. Mereka bakal bertandang ke markas Tampa Bay Rays, Kamis, 23 Mei 2024, pagi waktu Indonesia Barat. Lalu ketika kualifikasi Piala Dunia 2026 digulirkan, FC Dallas punya jadwal menghadapi LAFC serta Minnesota United. Akan tetapi, jika urusan perpindahan federasi rampung, Martin Paes bisa saja gabung Timnas Indonesia karena tentunya kualifikasi Piala Dunia 2026 termasuk dalam kalender resmi FIFA, sehingga klub wajib melepas pemainnya yang dipanggil ke tim nasional. Timnas Indonesia baru kumpul 27 Mei tapi Ragnar Oratmangoen tiba lebih cepat. Ada apa? Pemain Timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen tiba di Indonesia pada Selasa, 21 Mei 2024, malam. Kedatangan Ragnar Oratmangoen ini menyusul pemanggilan pemain Fortuna Sittard oleh PSSI. PSSI memanggil 22 pemain untuk Timnas Indonesia berlaga di putaran 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia diuntungkan dengan 2 laga kandang menjamu Irak dan Filipina di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 6 dan 11 Juni 2024. Sebelum bertanding, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong pun akan mengumpulkan pemain pada 27 Mei mendatang. Shin Tae-yong akan memimpin pemusatan latihan yang akan diikuti oleh skuad Garuda. Kedatangan Ragnar Oratmangoen ini pun menunjukkan tanda tanya. Mengingat Ragnar datang 5 hari lebih cepat. Nyatanya, pemain berusia 26 tahun ini sengaja datang lebih cepat karena ingin berlibur. Membawa sang istri, Ragnar Oratmangoen menghabiskan waktu setelah menyelesaikan kompetisi Eredivisie bersama Fortuna Sittard. Sebelumnya, Ragnar mengunggah perjalanannya di Bandara Amsterdam melalui akun Instagram pribadinya. Hingga akhirnya dia kembali mengunggah video tengah berjalan-jalan di pinggir pantai yang tampak seperti di Bali. Selain Ragnar Oratmangoen, pemain Timnas Indonesia Abroad lainnya Shane Patinama pun menghabiskan waktu liburan di Bali. Bahkan Shane Patinama bergegas menuju Indonesia setelah menyelesaikan tugasnya bersama klub Belgia, KAS Eupen. Ragnar Oratmangoen melongo 50.000 tiket Timnas terjual kurang dari 12 jam. Antusiasme luar biasa supporter Indonesia membuat pemain keturunan terbaru yang memperkuat Garuda, Ragnar Oratmangoen melongo. Pasalnya, tiket laga Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 sudah terjual 50.000 lembar dalam waktu kurang dari 12 jam. Padahal harga tiket ini melonjak 2 kali lipat dibandingkan saat laga Timnas melawan Vietnam pada 21 Maret lalu.
Untuk laga pada 6 Juni versus Irak dan 11 Juni versus Filipina, tiket termurah dijual Rp250.000 sedangkan yang termahal Rp1.250.000. Terkejutnya Ragnar Oratmangoen tercium saat ia menanggapi unggahan akun Instagram milik PSSI, Timnas Indonesia soal penjualan tiket Timnas. Pencetak gol ke gawang Vietnam dalam laga debut di Hanoi beberapa waktu lalu itu memasang emotikon melongo. Sementara itu, pemain Timnas yang bermain untuk Persib Bandung, Mark Klok membubuhkan tanda cinta di komentarnya. Sejumlah warganet merasa geli dengan reaksi Ragnar Oratmangoen. Sebagian dari mereka memberikan komentar lucu di kolom komentar Ragnar. Wah Haji, di Indonesia jangankan tiket Timnas yang 12 jam sold out, takjil aja harusnya jam 5 sore buka jam 4 udah sold out, tulis Adi Mulya _ta. Tentang tingginya harga tiket, PSSI beralasan Timnas butuh dana besar seiring peningkatan kualitas permainan tim Garuda. Anggota Komisi Eksekutif, Exco, PSSI Arya Sinulinga mengatakan pihaknya sebenarnya berat ketika harus menaikkan harga tiket. Perlu kalian tahu, ini memang berat sekali bagi kita PSSI untuk membuat harga seperti sekarang ini. Kenapa? Karena kalau Timnasnya makin kuat, butuh pendanaan makin besar, kata Arya Sinulinga. Arya menyebut harga tiket Timnas yang saat ini mengalami kenaikan seiring dengan adanya peningkatan dari kualitas Timnas Indonesia. Contohnya, saat Piala Asia U23, Garuda Muda lolos hingga babak semifinal sehingga membutuhkan dana tambahan untuk penginapan dan akomodasi lainnya di Qatar. Selain itu, setelah kalah pada babak semifinal dan perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23 2024 melawan Irak, pendanaan Timnas kembali bertambah untuk melakoni laga playoff melawan Guinea di Paris untuk memperebutkan tiket Olimpiade 2024. Karena kita mengejar Olimpiade 2024 Paris, ketika kita kalah kemarin, versus Irak U23, kita masuk playoff. Butuh pendanaan lagi, naik pesawat, kemudian akomodasi, dan sebagainya. Yang tadinya cukup mungkin dari Doha, Qatar, ini ke Paris, Prancis, lalu ke Indonesia, ujarnya. Ragnar Oratmangoen OTW Indonesia, langsung spill lokasi ini. Satu persatu pemain Abroad mulai menuju Indonesia untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026, awal Juni mendatang. Setelah Shane Patinama lebih dulu tiba di Indonesia dan liburan ke Bali, giliran striker Ragnar Oratmangoen yang OTW tanah air. Pemain Fortuna Sittard itu memamerkan foto sedang berada di Bandara Schiphol, Amsterdam pada Senin, 20 Mei 2024, malam waktu Indonesia Barat. Melansir unggahan Instastory, pemain berusia 26 tahun itu mengunggah foto di Bandara Amsterdam sembari memamerkan dua minuman di foto. Indonesia akan menjamu Irak pada pertandingan lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Semula, pertandingan Indonesia versus Irak dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 6 Juni 2024, kick-off pukul 19.30 WIB, tetapi atas permintaan Shin Tae-yong, jam kick-off berubah menjadi sore hari pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Jelang pertandingan ini, Shin Tae-yong memanggil pemain terbaiknya terutama para pemain Abroad. Namun, ada satu nama yang absen, yaitu Elkan Bagot. Sebelumnya Elkan Bagot tidak gabung ke Timnas Indonesia U23 di playoff Olimpiade Paris 2024. Akan tetapi, baru-baru ini ia justru berlibur. Sederet pemain Timnas Indonesia yang posisinya bakal tergeser jika Jairo Riedewald bergabung, nomor 1 sempat jadi andalan Shin Tae-yong. Tentunya para pemain Garuda tersebut memainkan posisi yang sama dengan mantan penggawa dari Crystal Palace tersebut. Seperti yang diketahui, Riedewald digadang-gadang sebagai salah satu pemain yang bakal dinaturalisasi oleh PSSI. Info itu semakin kencang semenjak Ketua Umum, Ketum, PSSI, Erick Thohir, dikabarkan telah melakukan video call bersama pemain yang kontraknya baru saja habis dengan Palace tersebut. Peluang terbesar Riedewald bergabung dengan Timnas Indonesia adalah ketika Garuda nantinya berhasil main di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab saat ini Riedewald masih sibuk dengan Palace di akhir musim Liga Inggris 2023 hingga 2024.
Sebagai pemain grade A, Rie Dewald jelas akan mendapatkan tempat di skuad utama timnas Indonesia. Lantas persaingan di posisi gelandang bertahan semakin ketat dan sejumlah pemain diprediksi akan tergeser. Lantas siapa saja mereka? Ricky Kambuaya. Semenjak hadirnya Tom Haye, Ivar Jenner, dan mulai bangkitnya Marcelino Ferdinand membuat posisi Ricky Kambuaya di skuad utama Garuda mulai terlupakan. Kambuaya sejatinya masih sering dipanggil, hanya saja ia lebih sering jadi penghangat bangku cadangan. Sehingga tidak heran jika akhir-akhir ini Kambuaya lebih banyak bermain di babak kedua. Andai Rie Dewald datang ke timnas Indonesia, pemain Dewa United ini pun berpotensi tergeserkan makin jauh lagi. Tapi Kambuaya tak patah semangat, bahkan beredar video bahwa dia sedang latihan mandiri dengan berlalu lari di atas bukit. Selanjutnya adalah Mark Klok adalah salah satu pemain naturalisasi yang paling senior di skuad timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Ia pun kerap disebut sebagai sosok penghubung antara pemain lokal dan naturalisasi. Hanya saja, kebutuhannya di lapangan kini mulai berkurang. Penyebabnya jelas persaingan yang makin ketat semenjak hadirnya pemain naturalisasi. Seperti di Piala Asia 2023 hingga kualifikasi Piala Dunia 2026, Klok lebih banyak di bangku cadangan ketimbang bermain di lapangan. Tapi kali ini Mark Klok malah tak dipanggil Shin Tae-yong kaga lanjutan kualifikasi Piala Dunia, melawan Irak dan Filipina. Panggilan untuk Paes, Verdong, Raven. Shin Tae-yong menanti kalian untuk duel timnas Indonesia versus Irak. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, berharap 3 pemain keturunan dapat bermain dalam lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketiganya adalah Martin Paes, Kelvin Verdong, dan Jens Raven. Khusus nama pertama, proses naturalisasinya telah selesai sejak menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada April 2024. Namun, Martin Paes masih belum bisa memperkuat timnas Indonesia. Sebab, kiper FC Dallas di Major League Soccer, MLS, itu harus melewati satu tahapan lagi yang diduga adalah banding ke Pengadilan Arbitrasi Olahraga, CAS. Sementara, Kelvin Verdong dan Jens Raven masih dalam proses naturalisasi. Ketua PSSI, Erick Thohir, menargetkan keduanya bisa diambil sumpah warga negara Indonesia, WNI, pada akhir bulan ini. Timnas Indonesia bakal menjamu Timnas Irak pada 6 Juni 2024 dan Timnas Filipina pada 5 hari berselang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta Pusat. Mohon doanya dari fans sepak bola Indonesia agar ketiganya bisa bermain dengan Timnas Indonesia pada Juni 2024, ujar Shin Tae-yong. Saya tidak bisa memberikan jawaban pasti karena harus hati-hati terkait Martin Paes. Memang dia sudah sumpah, tapi harus dilihat bagaimana situasinya pada akhir Mei 2024, ungkap Shin Tae-yong. Saat ini, Timnas Indonesia berada di peringkat kedua klasemen sementara grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan 7 poin dari 3 partai. Tim berjulukan skuad Garuda tertinggal 5 angka dari Irak di posisi pertama. Armada Shin Tae-yong itu unggul 4 angka dari Timnas Vietnam di ranking keempat dan 6 poin dari Filipina yang terbenam di dasar klasemen grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia tinggal membutuhkan 1 kemenangan demi mengunci tempat ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama 17 negara lainnya. Nantinya, 18 negara dari putaran kedua akan dibagi ke 3 grup di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Masing-masing grup berisikan 6 peserta. Juara dan runner-up grup berhak melaju ke putaran final di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat pada 2026. Sementara, peringkat ketiga dan keempat dari 3 grup bakal masuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. 6 tim akan disebar ke 2 grup. Masing-masing juara grup akan lolos ke Piala Dunia 2026. Negara peringkat kedua di 2 grup itu bakal berhadapan di putaran kelima kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemenangnya akan berkancah di playoff antar konfederasi Piala Dunia 2026. Playoff antar konfederasi Piala Dunia 2026 bakal diikuti 6 tim meliputi 2 dari CONCACAF, 1 dari Asia, Afrika, Amerika Selatan, dan Oseania untuk memperebutkan 2 tiket ke putaran final. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, PSSI,
Sumarji mengatakan, timnas Indonesia berpeluang menambah beberapa pemain untuk putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jumlahnya 2 nama. Sebelumnya, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong telah menetapkan daftar pemain untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia memanggil 22 nama. Dari 22 pemain itu, tidak ada nama beberapa pemain yang menjadi langganan timnas Indonesia. Seperti Elkan Bagot, Witan Sulaiman, Ramadan Sananta, sampai Mark Klok. Kemungkinan ada penambahan 2 pemain untuk timnas Indonesia, ujar Sumarji saat dihubungi bola.net. Sumarji tidak mengungkap siapa 2 pemain yang akan bergabung dengan timnas Indonesia. Namun, rumor berkembang kepada Martin Paes dan Kelvin Verdong. Martin Paes telah menjadi warga negara Indonesia, WNI, sejak April 2024. Namun, kiper FC Dallas di Liga Amerika Serikat itu masih harus menjalani tahapan untuk bisa membela timnas Indonesia. Sementara Kelvin Verdong masih dalam proses naturalisasi. Bek NEC Nijmegen di Liga Belanda itu kabarnya bisa diambil sumpah pada Mei 2024. Untuk itu, ia berpotensi menjadi bagian dari timnas Indonesia. Menunggu informasi. Nanti akan kami sampaikan. Sementara 22 pemain dulu. Yang 2 penambahannya akan disampaikan berikutnya, imbuh Sumarji. Adapun, timnas Indonesia akan menjamu Irak pada 6 Juni 2024 dan melawan Filipina 5 hari kemudian. 2 pertandingan itu bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat. Padahal PSSI dan Shin Tae-yong sudah naksir berat, pemain keturunan ini menjadi rebutan. Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB, seolah tak sudi salah satu talenta terbaiknya pindah negara. Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong terus memantau talenta-talenta baru yang tersebar di seluruh dunia.